Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah, salamun alaikal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, ada Tuhan selain Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil muttaqin, amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala disampaikan kita pada malam Jumat, malam yang penuh barokah, malam lebarannya orang-orang soleh untuk berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada dalam bagian orang-orang yang beriman yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Lebih-lebih kita mengamalkan tirakat, ya, tirakat sholat tasbih. Sholat tasbih kita tahu fadilahnya nih pembersih hati, yang diawali sejarah oleh Rasul, disabdakan kepada paman beliau Sayyidina Ibnu Abbas, wahai pamanku, maukah aku tunjukkan sholat sunnah yang bisa menghapus 10 macam dosa. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, yang lalu, yang akan datang, yang sengaja, tidak sengaja, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Emang ada dosa yang terang-terangan? Banyak. Dulu kalau jalan di jalan itu, wanita jangankan gak buka lengannya, tersingkap betisnya saja pucat. Sekarang terang-terangan pakai bikini.
Dulu kalau anak perempuannya ya, hamil tanpa suami, nggak keluar rumah, diusir dari kampung. Sekarang malah ditayang di TV, bangga kalau anaknya tanpa ayahnya. Ini terang-terangan. Semua dosa besar kecil, sembunyi, terang-terangan, yang sengaja, tidak sengaja, yang lalu, yang akan datang, semua terhapus oleh satu sholat sunnah ini. Apa itu sholat sunnah tasbih? 4 rakaat, di dalamnya ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 dalam 1 rakaat. 4 rakaat 300 tasbih. Kita tahu fadilahnya tasbih. Jikalau bersumber dari hati yang bersih, baca 3 kali tasbih saja, rahmat yang Allah berikan kepadanya sama dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang umroh mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Makanya berapa banyak perasaannya orang-orang yang ahli sholat tasbih ini diberikan rasa nikmat seperti nikmat yang Allah berikan rasa itu kepada orang yang ibadah, yang umroh, yang mabrur. Dan alhamdulillah berkat dari sholat tasbih banyak saudara-saudara kita yang kesampaian menuju umroh yang sebenarnya di Baitullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cuci hati. Sholat tasbih, hati kita yang dengki, yang serakah, yang sombong, dongkak, itu dicuci. Penyakit-penyakit yang berbahaya ini penyakit hati. Kalau penyakit fisik itu begitu kita meninggal, ya, wafat, selesai sudah, sampai di situ saja penyakitnya. Misalnya penyakit batuk, begitu mati selesai, sembuh batuknya. Nggak ada begitu mayit dimandiin batuk lagi, kabur semua penyakit fisik. Tapi penyakit batin, penyakit hati itu sampai ke alam kubur ngikut. Jadi amal-amal batin yang dengki, amal-amal ya orang-orang yang pendengki, orang-orang yang tukang syirik, bukan syirik musyrik ya, syirik hati, dengki, ujub, riya, sombong, itu ternyata amal itu datang berbentuk binatang, berbentuk makhluk yang menakutkan, berurusan dengan malaikat mungkar nakir, penjaga alam kubur itu. Siapa ini kok bisa menakutkan seperti ini? Ya. Orang yang sedang bermaksiat, orang yang sedang bergaduaan dengan laki perempuan tanpa muhrim. Ya, kalau perempuan mayitnya, jenazahnya, maka yang nemenin laki-laki yang kasar, hitam, menakutkan, dan itu sepanjang sampai kiamat dia nemenin. Nakut enggak? Jangankan kata kita di alam kubur yang sempit seperti itu, satu rumah saja ukuran 3x4 ditemenin perempuan baik-baik, perempuan bagus, ya, tiba-tiba ditemenin laki-laki yang kasar, yang mukanya jelek, hitam, pokoknya udah kayak jin. Kayak apa menakutkan? Kemana nggak bisa kemana-mana. 3x4. Lebih sempit lagi di kamar mandi. Itu baru berupa makhluk. Sekarang misalnya ular saja. Ini orang yang perbuatannya ya, selalu bikin menyakitkan orang lain, maka siksanya di alam kubur itu berbentuk ular gede yang berbisa, yang menakutkan, dan itu nemenin. Ular itu ngomong, saya amal hatimu, perbuatan hatimu, perbuatan sifat hatimu yang waktu di dunia kamu suka bikin menyakitkan orang lain.
tukang ghibah. Di dunia saja kalau di kamar mandi kita berdua ular yang berbisa, kayak apa menjeritnya, takutnya. Itu baru di dunia, baru di kamar mandi masih bisa lompat kemana? Ada ke alam kubur. Ini binatang ular itu yang menyeramkan, yang menggerogoti kita. Makanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya surat tasbih ini, dosa-dosa kita, aib-aib kita itu bisa terhapus. Maka pertama, penghapus dosa surat tasbih ini, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW kepada paman beliau Sayyidina Ibnu Abbas. Yang kedua, pembersih hati. Jadi yang pertama penghapus dosa, yang kedua pembersih hati. Jadi hati-hati tatkala kita mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu keluar itu sifat dengki, sifat kotor, sifat-sifat tercela keluar. Makanya berapa banyak orang yang kasih tahu ke kiai, apa kiai, saya itu sebelum mengenal Darut Tasbih betul orang yang pendengki banget, nggak bisa ngelihat teman pakai gelang walaupun cuma 40 gram sebelah kanan, 40 gram sebelah kiri, itu kosong meriang, saya langsung keluar keringat ya. Langsung nggak sanggup pulang, ada dokter bisa mampir saya berobat. Bahkan kalau saya perjalanan ke pasar bisa balik, nggak kuat melanjutkan perjalanan hanya karena keluar keringat ngelihat saudaranya atau tetangganya pakai gelang ini tadi, langsung itu penyakit apa itu. Tapi setelah sholat tasbih, subhanallah, berkahnya sholat tasbih, hilang tuh perasaan nanti. Tambah dengerin tausiahnya kiai bahwa rezeki itu sesuai dengan ukuran kita, sudah takarannya yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama dengan ukuran sepatu, kalau memang ukuran kaki kita 38, jangan ngelamunin atau mikirin sepatu yang ukurannya 40 walaupun bagusan itu cocok buat kaki yang ukuran 40. Tapi kalau kita kakinya 38 ya 38 aja. Maksakan diri, stres. Kalau kita dikasih bisa mengelola uang 1 juta, diberikan 1 juta. Bisa mengelola 1 miliar, bisa diberikan 1 miliar. Kita buat usaha, kita buat bangun rumah, pokoknya bisa aja. Memang sesuai dengan takarannya dari Allah, sesuai kemampuan dan kemauannya sama. Tapi kalau kita nggak mampu mengelola uang 10 juta ya, hanya mampunya cuma ngelola uang 1 juta, kita ngelamun 10 juta, sudah baru dagang sebentar kena tipu, stres. Baru kreditin sedikit, kena bohong, buat kabur, stres, tak mampu. Nah, kemampuan kita dari mana? Ada dari ilmu, perbanyak dapat ilmu, perbanyak di majelis taklim. Dan kemampuan kita dari sholat kita. Kalau kita mampu menjadi orang yang ahli sholat ya, sholat sunnah tentunya, dan modalnya sholat wajib, fardu berjemaah, ahli sholat bahwa terus sholat, duhanya sholat, tahajudnya sholat, witir sholat, sholat fajar sholat, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat, nggak pernah berhenti. Maka dengan mudahnya hati itu diberikan kekuatan energi yang luar biasa, sehingga mudah yang sesuai dengan bakatnya. Kalau ulama, kiai misalnya mengelola pesantren, bikin masjid, bikin pondok, bikin ini, kuat ada selebar kayak apapun. Besok-besok tambah kuat, mengelola uang ratusan miliar, bikin pesantren yang lebih luas, bikin kampus, bikin universitas, terus. Maka olah hati kita ini, bukan hanya kiai, kita seorang yang bekerja, seorang bisnismen, seorang pedagang,
Kalau kita ini perdagangannya dikawal dengan ibadah, dengan doa, dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, cepat kita ini kuat. Dikasih berapapun ini orang kuat, kata Allah. Kenapa? Dikawal bisnisnya itu dengan ibadah, dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat. Dikawal dengan doanya orang-orang soleh. Dikawal dengan doanya orang tua, dikawal dengan doanya para guru. Kuat. Gak bisa bangkrutnya. Jadi yang kedua, bersihkan hati kita. Salah satunya fadilah dari sholat tasbih. Jadi bersih hati dari dengki semuanya. Yang kedua, yang ketiga, mendatangkan kebersihan akal, ya. Cuci akal. Dan yang kedua tadi cuci hati, yang ketiga cuci akal. Akal kita dicuci. Yang dulunya seneng pingin ngakal-ngakalin orang terus, ya, begitu kenal dengan salat tasbih, hilang licik, akal-akal yang licik itu. Dia lebih yakin dengan kuasa Allah ketimbang kuasa nafsunya sendiri. Yang keempat, cuci pikiran kita. Kalau kemarin Victor, pikiran kotor, ngeres, hawa nafsu, kemaksiatan, kemungkaran, ngelamun aja. Maka dengan tasbih hadir sifat-sifat pikiran yang lurus, tenang, full, jernih. Yang kelima, cuci rasa. Cuci rasa ini, perasaan kita, keraguan kepada Allah sudah mulai muncul. Apa benar kalau tahajud itu mendatangkan derajat kemuliaan? Apa benar orang yang berilmu itu tidak pernah hina? Apa benar kalau orang zakat, infak, sedekah itu gak bakal jatuh bangkrut? Nah, itu sudah mulai ragu. Itu maksiat rasa. Rasanya kotor, rohnya kotor. Dengan tasbih suci kembali, keyakinan muncul kembali. Kemudian yang keenam, inilah cuci darah. Jadi dalam diri kita ini kalau ada darah-darah kotor, mungkin dulunya pernah menikmati makan minuman yang haram, mungkin zatnya itu halal, tapi dalam uang yang dijadikan zat itu, yang dibelikan zat itu, yang dibelikan makanan itu, dapat korupsi, dapat nipu, dapat bohong, jadi haram. Itu jadi darah daging, itu darah daging itu kotor. Bahkan kalau tubuh manusia ini darah dagingnya tumbuh dari yang haram, itu senangnya iblis buat main-mainan. Darah itu ngikutin aliran darah, kata Rasulullah SAW, ngikutin aliran darah. Dibuat odong-odong diri kita, dibikin seperti anak kecil main bola, ditendang sana sini, ngikutin hawa nafsunya toh, ngikutin hawa nafsunya. Sering kesini datang kiai, pejabat-pejabat, kayak orang yang punya dinas. Kenapa saya kok susah melurusin pikiran saya, kiai? Pikirannya jelek, padahal di rumah istri saya cantik, anak saya lucu-lucu. Kata saya, makanya Allah siapin tadi kebahagiaan itu yang halal banyak kok. Makanya kadang-kadang saya bawa anak, bawa cucu jalan, itu kan enak, membahagiakan diri dengan cara yang halal. Banyak yang halal yang Allah siapkan untuk hambanya, membahagiakan hambanya. Tapi kenapa hambanya memilih yang haram dalam membahagiakan diri? Jadi itu belum tentu bahagia. Dunia itu seimbang. Barang siapa yang mengambil kesenangan di dunia ini, sebanyak itu juga kesedihan, kesusahan yang dia dapatkan. Kalau ingin orang itu, ya, keinginan orang itu untuk senang di dunia ini, sebanyak itu juga orang itu mendapatkan kesedihannya. Seimbang itu. Seimbang. Bahkan kalau jin itu suka menjanjikan sesuatu yang kayak
kabul doanya, memberikan sesuatu. Jin itu misalnya laris dagangannya dari ilmu-ilmu jin, dari dukun-dukun itu. Jin ini prinsipnya walaupun dia memberi 10, dia bakal ngambil 100. Dia memberi 1 juta, dia bakal ngambil 10 juta. Pasti ada efeknya itu. Entah anaknya yang begini, entah keluarganya yang begini. Walaupun banyak uang, kalau berantakan keluarganya itu. Kalau bahasa yang di masyarakatnya itu, ininya, tumbalnya banyak. Dulu banyak sering ngadu ke saya tuh, terus terang. Misalnya dia jualan bakso sampai habis puluhan kilo itu. Saya ini kayak berobat ke sini. Dia punya anak, tiga-tiganya bermasalah. Uang nggak kekurangan dari hasil bakso di mana-mana cabangnya. Terus anaknya bermasalah semuanya. Dia nggak sempat menikmati uang rezeki dari Allah itu, dari hasil bakso nggak sempat karena dia sibuk ngurus anak-anaknya yang 3 yang bermasalah, ngurus kantor polisi, ngurus yang begini terus. Jadi nggak ada nikmat-nikmatnya yang dia seneng, yang dia nikmati, yang membahagiakan dia. Sebenarnya dia sengsara. Itu tadi. Kalau dari dukun, penggelaris misalnya, dia memberi 10 juta, dia bakal ngambil 100 juta. Tetap rugi. Ya, tetap rugi. Maka untuk itulah kita menggairahkan tasbih ini. Subhanallah, darah daging kita ini, kalau selama ini banyak yang haram dinikmati makan, diminum, maka dengan sholat tasbih, subhanallah, dengan sholat tasbih jadi halal, jadi bening darahnya, jadi dicuci kotoran darahnya. Kalau bahasa jelasnya, cuci darah. Tasbih ini cuci darah. Kalau bahasa COVID-nya, kena apa Pak, udah kena antigen. Ya, kita disuntik antigen, kita diswab. Orang tasbih itu diswab, batinnya kena. Makanya corona semua itu takut. Makhluk apapun takut terhadap orang yang ahli sholat tasbih. Insyaallah. Untuk minggu depan, ya, malam Jumat minggu depan ini malam tahun baru, tetap di sini mengadakan sholat tasbih. Ya, bahkan kalau perlu setelah kita dengan sholat tasbih bakar-bakar dosa, ya, menghadapi tahun 2021, habis bakar-bakar dosa, malam sedikit bakar-bakar ikan, boleh. Tapi ikannya bawa sendiri. Ya, jangan nyelesain anak santri justru nungguin Ustaz itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya bawa tongkol sedikit ke 50 kilo, bagus. Gitu. Jangan paling 5 kilo boleh. Pokoknya saya paling penting di sini bakar-bakar dosa dengan sholat tasbih di malam tahun baru. Kita jangan berparti-parti kecil apapun. Setelah itu baru kita bakar-bakar ikan. Itu pun tetap pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan. Insya Allah COVID-nya kena asapnya bakar ikan tuh habis COVID-nya ya. Duluan kita daripada COVID-nya. Insya Allah ininya makan ikannya. Yuk kita berdiri.